Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maziatun Najmah. Nama saya Aisyah Ramadhani. Nama saya Meliana Siregar. Nama saya Dia Ananda. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi pada pelajaran pendidikan Pancasila. Kenapa kemajuan iptek berpengaruh kepada sebuah bangsa? Yang pertama, peningkatan kualitas hidup, yaitu menyediakan teknologi yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih nyaman. Yang kedua, peningkatan perekonomian, yaitu dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, peningkatan kemampuan kesehatan, yaitu dapat meningkatkan kualitas dan akses kesehatan. Jelaskan pengaruh positif kemajuan iptek di aspek bidang politik. Yang pertama, mempermudah akses informasi politik. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi politik melalui internet dan media sosial, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik. Yang kedua, mencegah korupsi. Teknologi dapat membantu mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ketiga, meningkatkan keamanan dan stabilitas negara. Kemajuan iptek dapat membantu meningkatkan keamanan dan stabilitas negara melalui teknologi keamanan yang lebih canggih. Berikutnya ada aspek ekonomi, pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil. Di antaranya, satu, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negara. Ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Aspek sosial budaya, kemajuan dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Ada pengaruh positif kemajuan iptek di bidang aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, ada peningkatan efisiensi dan akurasi, yaitu seperti penggunaan teknologi komunikasi. Yang kedua, peningkatan keamanan dan pengawasan, yaitu seperti penggunaan teknologi, pengawasan, dan pengamanan untuk melindungi aset. Yang ketiga, aksesibilitas informasi dan layanan yang lebih luas, yaitu terhadap informasi hukum dan layanan hukum, seperti penggunaan aplikasi online. Yang kedua, tentang sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek, perlu ingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta untuk keselamatan umat manusia. Menyadari kenyataan ini, setiap manusia Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya meningkatkan ajaran dan perintah dari Tuhan. Selanjutnya, sikap selektif terhadap pengaruh-pengaruh yang dapat dari kemajuan iptek, sehingga dapat memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif. Yang pertama, menggunakan media sosial dengan bijak. Yang kedua, menganalisis informasi politik. Yang ketiga, menghindari hoaks dan propaganda.
keempat, menggunakan teknologi untuk mengingatkan partisipasi politik. Yang kelima, mengawasi penggunaan teknologi oleh pemerintah. Kemudian sikap selektif di bidang ekonomi. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara, mulai negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia. Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Untuk mewujudkan peningkatan ekonomi tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. Pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Ketiga, industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Selanjutnya, agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain: 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.